Mitra bisnis, tak lama lagi Netflix, Google, hingga WhatsApp dan platform asing lainnya terancam diblokir setelah adanya revisi Undang-Undang ITE. Revisi Undang-Undang ITE itu mewajibkan platform-platform asing memiliki perusahaan berbadan hukum Indonesia, tidak hanya membuka kantor perwakilan di Indonesia. Dan untuk membicarakannya lebih lanjut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Baik Pak Firman, bagaimana komentarnya? Ya, saya akan komen dari sisi komunikasinya, urusan aspek hukumnya mungkin teman-teman lain yang lebih tahu. Jadi kalau pemerintah tegas tadi dengan revisi Undang-Undang ITE mengharuskan platform asing berbadan hukum, itu kalau saya melihatnya lebih ke koordinasi dan komunikasi. Jadi dengan berbadan hukum Indonesia tentu saja warga negara Indonesia dipekerjakan di sana, kemudian mereka juga menjadi jembatan memahami aturan-aturan yang ada di Indonesia, sehingga ketika ada penyimpangan atau ada pembaruan yang terjadi di sistem Indonesia, mereka dengan cepat meresponnya. Jadi kalau hanya kantor perwakilan mungkin hanya sekedar seperti namanya, perwakilan saja. Mereka akan meneruskan ketika ada keberatan tertentu dari pemerintah Indonesia, kemudian meneruskan ke kantor pusatnya atau kantor regionalnya, menunggu keputusan tertentu, dan itu butuh waktu. Nah, kalau berbadan hukum kan entitasnya entitas hukum Indonesia, mereka yang ada di dalamnya pasti ada warga negara Indonesianya yang juga memahami aturan-aturan yang diberlakukan di Indonesia, juga ketika terjadi ada problem tertentu dengan mudah berkoordinasi dan mengambil keputusan sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, ini mempercepat koordinasi dan komunikasi, Mas, kalau saya lihat. Salah satu isu yang sering terkait dengan Undang-Undang ITE adalah masalah kebebasan berekspresi atau berpendapat. Apakah tujuan berbadan hukum Indonesia ini nantinya untuk mengontrol hal tersebut, khususnya di aplikasi media sosial? Kita harus melihatnya secara luas, mengekang kebebasan berpendapat itu sejauh mana. Jadi ketika memang ada kepentingan dengan kepentingan nasional negara, kemudian tidak semua masyarakat Indonesia ini siap dengan kebebasan berbicara yang seluas-luasnya, tentu harus ada pihak yang mengatur, ada pihak yang mengawasi, tentu saja tidak mengurangi kebebasan berekspresi. Tetapi ketika menyangkut problem keamanan, problem kepentingan nasional Indonesia, ya masa dibiarin aja pihak asing bisa misalnya memasukkan paham-paham tertentu lewat atas nama kebebasan berekspresi, kemudian menimbulkan pertengkaran, menimbulkan perselisihan atau kegaduhan di dalam negeri sendiri. Nah, ini kan perlu mekanismenya soal bahwa itu apakah dengan pengawasan ketat atau lewat pendidikan atau lewat sosialisasi tertentu, itu kan bisa berbagai macam, tapi dibiarkan itu tidak tepat atas nama tadi kebebasan berbicara atau berekspresi, kemudian pemerintah sama sekali tidak boleh turut campur, rasanya tidak seperti itu juga. Demikian pengamat budaya dan komunikasi digital, Firman Kurniawan. Saya, Ari Yudhistira.